Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Aditya Perdana Antoro, NIM 1705-1204-032 dari Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dan aplikasi yang telah saya buat dengan judul artikel Implementasi Markerless Location Based dalam aplikasi Peta Augmented Reality Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya dengan nama aplikasi FT AR Maps. Aplikasi ini merupakan aplikasi AR yang menggunakan metode markerless, di mana objek virtual bisa muncul berdasarkan GPS pengguna, sehingga pengguna bisa memindai daerah sekitarnya dan memperoleh informasi apa saja yang ada berada di sekitarnya dengan objek 3D yang ada di aplikasi tersebut. Lalu untuk bagaimana gambaran aplikasi sesungguhnya akan didemonstrasikan melalui demonstrasi aplikasi berikut ini. Di sini saya akan mempresentasikan project aplikasi yang sudah saya buat bernama FTAR Maps sebagai aplikasi dari artikel ilmiah saya. Jadi di sini saya menggunakan software Unity untuk membuat aplikasi. Lalu kita bisa masuk ke build settings untuk menentukan platform yang dipilih, yaitu kita akan bangun aplikasi berbasis Android. Jadi di sini saya memilih Android. Lalu kita bisa membuat scene terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat banyak scene yang terdiri dari scene UI, scene berisikan objek 3D dan lain-lain. Di sini saya memiliki scene utama bernama scene new, di mana scene ini berisikan UI dari menu, samping atau sidebar navigation dan objek-objek 3D yang sudah saya tempatkan. Sebelum kita masuk ke memulai proses pembuatan objek atau penempatan objek di masing-masing lokasi, kita perlu mengunduh sejumlah package, yaitu SDK atau Software Development Kit. Karena aplikasinya dibangun menggunakan Google AR Core, maka di sini ada dua package utama yang bisa kita unduh melalui package manager milik Unity, yaitu AR Foundation dan AR Core XR Plugin. Jika sudah, maka nanti akan secara default kita bisa memulai proses pembuatan AR berbasis Google AR Core. Setelah itu kita masukkan beberapa config terlebih dahulu, config yang sudah dibuat untuk basic dari AR berbasis lokasi atau GPS. Jadi di sini ada yang pertama ada AR location config, di mana config ini terdiri dari beberapa basic penentuan lokasi-lokasi yang akan ditentukan. Di sini saya memasukkan sejumlah angka untuk admin radius dinilai 6372,8, lalu nilai radius ekuator bumi 6378,137 dan nilai-nilai lainnya. Yang nilai-nilai ini tidak perlu dirubah lagi oleh saya selanjutnya karena nilai ini adalah nilai default. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan Vuforia, maka saya tidak mencentang Vuforia. Setelah itu, kita bisa mulai pembuatan AR session. Jadi kita kembali ke scene new itu tadi. Nah, di sini kita bisa membuat AR session melalui klik kanan, setelah itu AR GPS. Nah, di sini kita bisa memasukkan AR session. Ada AR session origin dan AR session. Yang pertama, AR session ini adalah basic dari Google AR Core. Lalu ada yang kedua, AR session origin ini untuk menambahkan AR location route atau penentuan tempat. Nah, di sini sudah ada nilai default yang sudah saya masukkan sebelumnya, jadi tidak perlu saya ubah. Jadi saya masukkan 1 sebagai yang berarti 1 detik maksimal dari proses update setiap objek. Lalu average count senilai 250. Lalu ada movement smoothing yang senilai 0,1 dan nilai-nilai lainnya. Lalu saya set AR kamera di perangkat sebagai kamera AR dari aplikasi. Lalu saya set waktu di antara proses update senilai 1, lalu ada minimal distance senilai 1, lalu ada radius akurasi senilai 5, lalu ada max number of update senilai 5 juga. Lalu di sini ada AR kamera, di sini ada AR floor sebagai basic dari objek-objek tadi atau sebagai lantai objek. Setelah itu kita bisa mulai memasuki proses pembuatan POI atau point of interest sebagai penempatan objek-objek yang sudah kita tentukan. Jadi di POI ini kita bisa masukkan POI melalui GPS, lalu kita masukkan GPS test object dan nantinya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini saya memasukkan nilai lintang dan bujurnya yang sudah saya sesuaikan dengan titik koordinat sesungguhnya di aplikasi Google Maps. Lalu saya masukkan ketinggian setinggi 11 meter
dengan mode penentuan ketinggian secara device relatif atau ditentukan dari ketinggian device perangkat user. Setelah itu saya menggunakan nilai 0,8 sebagai movement smoothing, atau bisa dibilang ini adalah penentuan nilai kehalusan objek ketika kita berpindah tempat. Lalu ada max number of load yang berarti saya set 4 detik untuk maksimal 4 detik untuk mengupdate objek. Lalu ada show object after yang berarti objek akan muncul dalam 1 detik. Di sini saya menggunakan angka 1 detik. Setelah itu kita bisa masukkan objek 3D yang sudah kita buat seperti S1 ini. Nah, di sini saya masukkan objek 3D S1 berupa kubus atau cube dengan teks berupa teks bertuliskan S1 dan objek ini bernama new text. Nah, di sini kita bisa atur position. Di sini saya atur position dengan nilai sedemikian rupa dengan scale sebesar 3 sehingga objek ini bisa terlihat lebih besar ketika masuk aplikasi ketika dilihat melalui perangkat pengguna. Setelah itu saya masukkan rotator script sehingga objek ini bisa berputar secara otomatis dan tidak diam atau tidak statis sehingga pengguna bisa melihatnya dari sisi mana saja. Di sini saya atur rotation untuk nilai Y atau secara horizontal dengan speed sebesar 15 atau 15 pergerakan per detik. Jika sudah memasang objek 3D, kita bisa terapkan di POI lainnya. Nah, jadi di sini saya sudah men-set setiap POI yang saya butuhkan mulai dari gedung E1, gedung E2, lalu gedung A1 sampai A10 dan POI lainnya. Jika sudah membuat seluruh POI yang sudah saya butuhkan, akan terlihat seperti ini. Jadi posisi POI yang saya tentukan saat ini adalah bagaimana gambaran POI ketika ditempatkan di sesungguhnya. Jadi ini hanya semacam rekayasa agar saya mudah menempatkan POI tersebut sesuai peta aslinya. Lalu kita bisa melanjutkan proses ke pembuatan UI. Jadi di sini kita bisa melihat UI dari about. Setelah itu ada deskripsi gedung, yaitu gedung-gedung yang ada di Fakultas Teknik. Setelah itu saya membuat UI dari deskripsi utama dari masing-masing gedung seperti ini. Jadi ada gedung A1 yaitu gedung jurusan PKK dengan informasi rincinya, lalu ada ruangan pentingnya dan foto-fotonya. Setelah itu ada deskripsi dari ada scene dari menu utama maksud saya. Lalu ada scene untuk panduan atau UI dari panduan. Jika sudah membuat setiap scene yang kita butuhkan, jadi kita bisa mulai proses build and run, di mana kita masukkan scene-nya terlebih dahulu. Jadi seluruh scene yang sudah kita buat kita masukkan di dalam kotak scenes inbuilt ini. Lalu kita tentukan run device atau perangkat yang kita gunakan sebagai perangkat deploy aplikasi ini. Lalu kita bisa mulai mengklik build and run. Kita akan mencoba membuka aplikasi. Di sini ada 3 menu, mulai pindai, panduan, dan tentang. Lalu ini adalah menu panduan yang berisi panduan penggunaan aplikasi. Lalu di sini adalah menu tentang yang berisi tentang aplikasi dan perancang aplikasi. Selanjutnya kita akan memulai pindai dan di sini ada pop-up perizinan, diizinkan terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa mulai menyeken lokasi di sekitar kita. Di sini ada POI dari A10. Lalu ada POI dari A9 dan POI lainnya yang bisa kita lihat di sekitar kita. Di sini kita akan mencoba jalan untuk memastikan masing-masing POI tetap berada di tempatnya masing-masing. Dan POI tetap berada di lokasinya masing-masing sesuai penempatannya. Di sini kita akan mencoba kembali ke menu utama untuk memeriksa setiap menu lagi, lalu kembali ke kamera untuk memastikan POI tetap muncul. Jangan lupa arahkan kamera ke dataran landai agar POI bisa tetap muncul. Setelah itu kita mencoba melihat informasi gedung. Di sini terlihat informasi gedung utama yang berada di Fakultas Teknik. Kita mulai dari S1, yaitu gedung Dekanat Fakultas Teknik. Di sini kita bisa melihat rupa gedung tersebut melalui foto yang tersedia. Lalu ada informasi rinci, dan diakhiri ruangan penting yang bisa kita lihat di gedung E1.
Sama halnya dengan gedung-gedung lainnya. Di sini ada gedung E2 dan informasi rinci dan ruangan pentingnya, hingga gedung Ormawa dengan informasi rinci, foto, dan ruangan pentingnya. Di sini kita akan mencoba melihat POI yang ada di sekitar gedung A10 dan A9, apakah penempatannya sesuai dengan kondisi aslinya atau tidak. Di sini kita akan menguji, mendekati sebuah POI, dan bagaimana bentuk POI ketika didekati. Di sini terlihat bahwa POI A10 yang didekati semakin besar, dan semakin besar, yang berarti kita telah mendekati titik koordinat utama dari POI A10 tersebut. Dan jika kita mencoba menjauhinya, maka bentuk POI akan semakin kecil, dan semakin kecil, karena itu berarti kita menjauhi titik koordinat utama dari gedung A10 itu tersebut. Di sini kita akan mencoba melihat beberapa POI yang ada di sekitar gedung A4. Lalu kita mendekati sebuah penunjuk arah. Dan terlihat bahwa penunjuk arah semakin besar, yang berarti kita mendekati titik koordinat utama dari penunjuk arah tersebut. Untuk keluar dari aplikasi, kita bisa menggunakan menu utama, lalu pilih menu keluar. Dan saya rasa cukup itu adalah presentasi mengenai aplikasi dan artikel ilmiah yang telah saya buat. Apabila ada saran maupun kritik, mohon disampaikan, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam hal penelitian ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.